Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita mau pakai untuk pedoman dan prinsip dalam hidup kita. Sebelum saya akan sampaikan firman Tuhan, mungkin dari teman-teman Akbit yang mau pulang, ya, tanggal 9, tanggal 10, ada yang tanggal 11. Yang nggak pulang nggak usah pamitan, ya. Kesia, Desi, Devi jadi pulang nggak? Kapan-kapan? Nah, udah dapat pacar, udah dapat calon suami orang sini, jadi dia kayaknya nggak pulang. Oke, Kesia dulu. Kesia mau pulang buru-buru. Nggak tahu, pokoknya nanti kita tunggu aja undangannya, ya. Nggak, kerja dulu ya, ayo. Kes, mau menyampaikan sesuatu, mau pamitan. Apa ya? Aku bakal merindukan kalian. 3 tahun di sini, sesuatu banget, wah luar biasa lah pokoknya. Bisa sama-sama melayani di sini, dapat keluarga baru. Dik yang ngomong di depan. Apalagi ya? Makasih buat semuanya, buat mungkin selama di sini ada sesuatu yang tidak mengenakan, aku minta maaf. Main-mainlah ke Kalimantan. Iya. SMS kalau mau Kalimantan. Terus apa lagi ya? Mungkin aku tidak akan menemukan orang-orang yang sama di perjalananku selanjutnya. Kalian orang-orang yang hebat yang udah sama-sama aku selama 3 tahun di sini. Makasih. Hah? Iya, cuma ini aja gua. Udah, kasih Om. Oke, Tuhan berkati. Tanggal 10 rencananya. Nah, 10. Desi. Yang mau ke Kalimantan, kita sudah punya akses untuk ke Kalimantan, tinggal kontak Kesia, mau kerja di sana, mau korek batu bara, mau apa boleh di sana lah, ya. Terima kasih sekarang. Ini yang ada di Nusa Tenggara. Baik. Kalau yang mau ke sana boleh nih hubungi Desi. Silakan. Iya, dimaafkan. Iya, dimaafkan. Terima kasih buat semua keluarga Father House. Buat Dedi, buat Mami Ina, buat Kofil, buat Koshishi, buat Mami Marno, buat semuanya, makasih. Sudah buat kita semua di sini berhasil. Saya pasti kangen dengan kalian semua. Pokoknya Father House sesuatu banget.
Kedua, kalau ada yang ke NTT, boleh main-main ke rumah. Mudah-mudahan 5 tahun kemudian kami menjadi sesuatu banget. Itu aja kok. Oke, gitu. Nanti secara pribadi kalau ingin menyampaikan sesuatu setelah ibadah boleh disampaikan ya. Ada lagi yang mau pamitan? Tino mau pamitan? Jadi masih lama ya? Besok mau tanggal 8. Lebih cepat dari kamu ya berarti ya. Oke, teman-teman Akbit, walaupun mungkin kelihatannya kata orang, ada beberapa orang tidak ada yang terlalu signifikan dalam kehidupan selama 3 tahun selama bersama-sama, tapi saya yakin bahwa semua yang sudah kita lewati, diomelin, dimarah-marahin ya, itu ditipu, itu membekas ya, membekas dalam hati. Dan sebentar anak-anak sebagian beberapa dari bidan-bidan ini akan pulang ya, pulang ke tempat masing-masing dan berkarya di sana, mengabdikan diri bagi nusa dan bangsa. Apa coba? Apa tuh? Ya itulah ya, mengakbitkan diri. Nah, rupa-rupanya juga ternyata Ida mau pamitan juga. Oh enggak, oh belum. Ida, Junita? Oh belum, tunggu nikah. Ternyata saya sebenarnya sudah 2-3 minggu yang lalu begitu anak-anak Akbit selesai dan diwisuda, saya dapat informasi bahwa di Akbit anak-anak ini ada salah satu teman kita yang dengan nilai terbaik IP tertinggi dalam angkatan ini, yaitu Junita ya, menjadi siswi teladan di mahasiswi teladan di Akbit. Hah? Terbaik 1 3,7 IP-nya ya. Selamat buat Junita ya. Kalau yang mau kasih selamat lagi nanti silahkan. Kita tunggu saja, mungkin dalam beberapa hari ini kita diundang makan-makan. Karena hari ini dapat hewan kurban loh, apa hubungannya? Oke, kita langsung aja. Gak ada hubungannya, nanti tambah lama tambah ngawur nih. Kita buka saja Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 11, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai ayat 26. Sudah dapat semuanya? Ayat 19 sampai 26. Yang sudah dapat, aduh Bu, jangan dibuang-buang Bu. Oke, di situ sudah ada. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Terus, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem.
Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman itu ayat ini dikatakan, disitulah pertama kali, di Antiokhia pertama kali orang disebut Kristen. Saya sedikit memberikan latar belakang. Kristen pada zaman itu bukan sebuah agama, bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Kristen itu adalah sebuah stigma, sebuah tanda, sebuah olok-olokan buat pengikut Kristus, ya, yang katanya orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang gila. Maka dikasih julukan, diberi julukan dengan Kristen. Jadi kalau kita sekarang dibilang orang kurang waras atau tidak waras karena iman kita, itu sudah biasa. Kalau orang belum sampai bilang kita, ini orang gila nih tentang iman, berarti kita belum jadi orang Kristen. Kenapa? Di Kristen saja yang mengajarkan kalau mau jadi pemimpin, engkau harus menjadi pelayan. Untuk engkau ditinggikan, engkau harus merendah. Kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Kalau ada yang memusuhi engkau, kalau ada yang nggak senang dengan engkau harus doakan mereka. Zaman dulu gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya. Kalau dijahatin harus balas jahatin. Nah, tetapi Kristus datang membawa sebuah pengajaran, sebuah kasih yang menerima sesamanya dan mengampuni. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu sedikit latar belakang yang ingin saya pagi hari ini sama-sama kita renungkan. Yang ingin saya sampaikan adalah di dalam ayatnya yang ke-23. Ini yang menjadi poin utama. Kenapa sampai orang-orang percaya itu disebut sebagai Kristen? Kenapa sampai orang-orang percaya itu disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus? Walaupun saat itu Kristen itu sesuatu yang tidak enak untuk disebut. Kalau sekarang kita bangga, saya Kristen. Kalau zaman dulu itu sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Nah, kenapa sampai mereka disebut sebagai orang-orang Kristen? Di dalam ayat 23 katakan begini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi waktu Barnabas datang ke Antiokhia, mereka melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu ada di jemaat. Ada di dalam hidup jemaat. Nah, ini yang menjadi fokus kita, poin kita. Sampai orang bisa melihat adanya tangan kasih karunia Allah itu dalam hidupmu. Dalam hidup jemaat Tuhan di Antiokhia dan pada hidup kita pun orang bisa lihat kasih karunia Tuhan. Barnabas lihat bahwa di dalam hidup umat Tuhan di Antiokhia ada kasih karunia.
Nah, kita jangan hanya puas menjadi orang Kristen saja, menjadi orang percaya saja. Jangan puas menjadi itu. Tetapi biarlah hidup kita setiap kali orang melihat kita, orang melihat ada kasih karunia Allah di sana. Setiap kali orang melihat kita, orang bisa tahu ada kasih karunia Tuhan dalam hidup orang itu. Kita akan belajar bagaimana caranya, bagaimana supaya setiap orang bisa melihat dalam hidup kita ada kasih karunia. Ada kasih karunia Allah. Kita akan belajar. Bukan karena engkau rajin ke gereja. Bukan karena engkau sibuk pelayanan. Maaf. Bukan karena itu. Bukan karena engkau pinter khotbah. Pinter ngomong di mimbar. Bukan. Bukan soal-soal itu. Bukan karena engkau tinggal di gereja. Jadi orang bisa berkata kasih karunia Allah ada dalam hidupnya. Enggak. Seringkali gereja, pemimpin-pemimpin gereja melihat orang hanya dari luarnya aja. Oh, orang ini kalau rajin ke gereja berarti dia dewasa rohaninya, ada kasih karunia Allah di sana. Kalau orang ini rajin memberi, kalau ngasih enggak tanggung-tanggung, memberi uang buat pelayanan, lalu dikatakan orang ini dewasa dan orang ini punya kasih karunia Tuhan. Enggak selalu itu yang menjadi patokannya. Saya mau sampaikan dan memang firman Tuhan tidak melihat dari itunya. Itu adalah efeknya. Kalau orang yang hidup dari kasih karunia Allah, mereka akan dengan mudah memberi. Orang yang hidup dari kasih karunia Allah, mereka akan dengan mudah untuk memberikan hidup mereka melayani Tuhan. Habis-habisan buat Tuhan. Tetapi sekali lagi bukan hal-hal jasmaninya yang kelihatannya ini yang menjadi ukuran. Kedewasaan atau kasih karunia Allah ada bersama dengan seseorang. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Saya mau dan saya berdoa supaya semuanya kita hidup di dalam kasih karunia-Nya Allah. Hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 dan ayat 27. Ini kuncinya. Bagaimana supaya kita bisa hidup dari kasih karunia Allah. Dan 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ada 3 hal di situ. Sampai Saulus, sebelum saya membahas ke situ, kita tahu bahwa Saulus sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah orang yang mencari orang percaya dan membunuh, membinasakan orang percaya. Bahkan dia menjadi orang terdepan untuk melenyapkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Coba bayangin, tiba-tiba ada komandan FPI misalnya datang ke sini, ya. Terus jadi percaya, duduk di tengah-tengah kita, masih pakai sorban. Ya, di atas kepalanya masih sorban, mungkin semua mata akan melihat dia dan bertanya, hah? Bener nggak? Duduk aja mungkin, saya yakin Rifa mungkin nggak berani duduk sebelah dia. Oh berani ya? Oh salah saya berarti. Ya, kita mikir mau duduk di sebelah dia, apalagi dia teko-teko datang. Teko-teko datang, tiba-tiba datang tanpa diajak. Kalau diajak sama Pastor Sam,
datang diajak sama pastor saya mungkin nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba datang duduk, dia dengar, dia memuji Tuhan, terus dia dengar firman Tuhan, mungkin kita akan mengernyitkan dahi kita dan kita bertanya, benar nggak? Sama yang terjadi dalam kehidupan Pak Saulus. Tetapi Barnabas bisa melihat bahwa kasih karunia Allah itu ada dalam kehidupan Saulus. Lewat apa? 3 hal. Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. 3 hal ini. Yang pertama-tama, orang bisa mengenali kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita dari apa yang kita sudah alami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Waduh, cepet banget udah tinggal 15 menit. Yang benar nih, saya baru ngomong. Oke, orang bisa kenali hidup kita, bahwa kita ini punya kasih karunia Allah dari pengalaman pribadimu bersama dengan Tuhan. Saat engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di tempat yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, yang orang lain tidak mengerti, tetapi engkau berjumpa dengan Tuhan, punya sebuah kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Itulah dengan demikian orang bisa mengenali bahwa hidupmu ada kasih karunia. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya, mereka pasti berubah. Tidak bisa tidak. Makanya saya katakan tadi, rajin pelayanan, kemana-mana pelayanan, persekutuan di mana-mana, seminar, ikut seminar di mana-mana, bahkan lebih maha hadir dari Tuhan, ya. Karena seminar-seminar Tuhan gak hadir, dia pun hadir di sana. Itu tidak akan menjamin engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Itu gak menjadi jaminan bahwa engkau berjumpa dengan Tuhan. Tadi pujian tadi bagus sekali. Dalam bahasa Inggrisnya bagus. Help me to close to you. Bantu aku. Tolong aku untuk semakin dekat kepada engkau. Ya. Bawa aku Tuhan untuk aku semakin dekat, melekat dengan engkau. Memang mungkin kita belum berubah 180 derajat. Ya. Tetapi ada bagian area-area kehidupan kita yang mulai berubah. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berfirman buat kita, Tuhan sampaikan sesuatu tentang bagian dari hati kita yang harus diperbaiki, dan kita buka hati kita, oke Tuhan, aku mau berubah. Begitu kita terima firman itu, dan bagian itu menjadi berubah dalam hidupmu. Mungkin tadinya kita orang yang emosian. Ya. Maaf, apa itu kata maaf? Sorry, saya tidak punya kata maaf. Karena hidup saya tidak pernah salah. Oh ya maaf, sorry maaf ya. Saya nggak punya kata maaf, memaafkan orang. Nah, nanti sekali waktu Kak Milda boleh cerita bagaimana pengalaman dia. Hari Rabu beberapa waktu yang lalu, dia ceritakan tentang pengalamannya. Ya. Dia bisa mengalami pembebasan bersama dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu penting. Itu penting. Makanya kita kejar. Bapak Ibu yang sudah sepuh, tidak ada kata terlambat untuk mengalami Tuhan. Amin. Tidak ada kata terlambat untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Berdoa minta Tuhan, aku mau mengalami Engkau secara pribadi dalam hidupku.
supaya perubahan itu terjadi dalam aku. Karena tanpa kita mengalami Tuhan secara pribadi, maka kita pun tidak akan pernah berubah hidup kita, ya. Tidak akan pernah berubah. Setelah kita berjumpa dengan Tuhan, pastikan bahwa hati kita ini orang yang selalu rindu berjumpa dengan Tuhan, hatinya ini selalu punya hasrat, punya kehausan dan kelaparan untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Kalau sehari saja dalam hidupmu engkau tidak merasakan sebuah tarikan untuk engkau dekat dengan Tuhan, untuk engkau berjumpa dengan Tuhan, hati-hati. Saya sampaikan hari Kamis yang lalu di teman-teman di Penuai, di Gebar. Hati-hati. Iya, saya sampaikan enggak ya? Kayaknya saya sampaikan. Kalau engkau tidak merasakan, tidak ada rasa rindu pengen ketemu dengan Tuhan satu hari saja, hati-hati. Itu sebuah jebakan dari iblis untuk menarik engkau turun, lebih turun lagi. Sampai engkau merasa Tuhan itu terlalu jauh dari engkau. Pastikan, waktu kita, hari-hari kita, pagi hari lah minimal. Pagi hari waktu kita bangun, adakah sebuah gelora dalam hati kita? Aku pengen ketemu Tuhan dulu. Aku pengen menyenangkan hati Tuhan dulu. Aku ingin berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Pastikan itu ada dalam hati kita. Pastikan itu ada dalam hidup kita. Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Bahkan kadang-kadang suami atau istri kita gak lihat. Masih ngorok mungkin suaminya, istrinya. Tapi Tuhan lihat. Begitu kita melek mata, begitu kita bangun, apa yang ada di dalam hati kita? Aku pengen ketemu Tuhan. Aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan hari ini. Pastikan itu ada dalam hidup kita. Karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang akan dengan mudah menerima harta-harta rohani dari Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasalnya ke-19 ayat 1 sampai 7 itu menceritakan bagaimana jemaat di Efesus pada saat mereka tadinya terima pengajaran dari Apolos, ya, tentang baptisan di dalam air. Nah, waktu Paulus datang, Paulus menceritakan tentang baptisan Roh Kudus. Seketika itu juga, begitu cepat mereka terima baptisan Roh Kudus itu. Karena apa? Karena mereka punya rasa lapar dan haus akan Tuhan dan kebenarannya. Terus jaga itu dalam hidup kita. Kemanapun engkau pergi, kemanapun. Ada yang pulang ke Nusa Tenggara, ada yang pulang ke Kalimantan, pulang ke sana, ada yang pulang ke Sumatera. Mau pulang ke mana? Pulang ke Sulawesi, ada yang mau pulang ke Amerika. Pulang ke sana dengan membawa sebuah kerinduan. Pulang ke rumah Bapak, ke sini maksudnya. Boleh. Ya. Saya yakin ditempatkan dimanapun kita, apapun situasi kita, kalau kita menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka tanah yang kita injak, walaupun tadinya lus itu padang belantara, tetapi karena engkau punya hati lapar dan haus akan Tuhan, maka tanah itu akan menjadi Betel, akan menjadi rumah Tuhan, tempat pintu gerbang sorgawi dalam hidupmu. Apapun situasimu, saat engkau minta, engkau terus punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan, maka situasi hidupmu akan mulai diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita dapat dikenali dari apa yang Tuhan telah firmankan kepada orang tersebut. Ya. Ulangan pasalnya yang ke-8.
Ulangan pasalnya yang ke-8. Ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Yang kedua, kasih karunia Tuhan bisa dikenali dari firman yang ada dalam hidup kita. Cara Tuhan untuk mengajar kita itu luar biasa. Dikatakan di situ dengan memberikan pencobaan, dengan memberikan dengan memberikan kelaparan, dengan memberikan banyak hal, peristiwa demi peristiwa yang kadang-kadang tidak mengenakkan daging kita, supaya kelihatan. Di situ dikatakan tujuannya supaya dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Itu tujuannya Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita Tuhan izinkan supaya kelihatan. Ini orang ini jeruane apa? Kalau orang Jawa bilang, isinya apa sih? Isi dalamnya ini apa? Ya, iso babat. Emangnya sapi? Dikasih masalah, diizinkan masalah terjadi untuk melihat apa yang ada dalam hatimu. Dikirimkan orang-orang yang menjengkelkan. Apa yang keluar dari mulutmu? Bagaimana responmu? Disetting keadaan, diatur sebuah keadaan yang menjengkelkan. Bagaimana responmu? Apa yang keluar dari hatimu? Apa yang keluar dari mulutmu? Bagaimana engkau meresponinya? Supaya kelihatan apa yang ada dalam hatimu. Dan ingat bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Teringat dengan sebuah kisah bagaimana burung Raja Wali mengajari anaknya untuk terbang. Raja Wali itu bukan burung emprit. Ya. Bukan burung kecil-kecil yang dulu waktu saya masih kecil saya sering naik pohon, terus saya lihat ada sarang, ya. Sarang ada burungnya kecil-kecil, nah sering saya ambilin. Saya ingat tuh sering banyak itu di pohon jambu air. Karena kalau naik tuh banyak semutnya. Ya, saya naik, saya ambil sarangnya, lalu saya pura-puranya memeliharanya. Tahu-taunya mati anaknya, ya, karena masih terlalu kecil. Bukan burung seperti itu. Raja Wali membuat sarangnya di gunung batu, di atas, di ketinggian gak tahu berapa ribu meter. Nah, untuk dia mengajari anaknya, dia nggak mengajari anaknya dengan tendang-tendang gini, enggak. Ditendang nggak bisa,
Dibongkar sarangnya. Dihancurin sama dia sarangnya. Didorong anaknya biar jatuh. Begitu jatuh, dibiarin aja, diliatin sambil dia ikutin, diliatin. Dah katanya gitu. Begitu udah sampai deket, anaknya masih belum bisa mengepakkan sayapnya, diangkat, digigit, diangkat, digigit ya, dicengkram, naikin lagi sampai tinggi, dilepas lagi anaknya. Wah, anaknya jatuh tanpa bisa terkendali. Dia mulai coba sampai anaknya itu bisa mengepakkan sayap dan mulai terbang. Raja Wali mengajari anaknya seperti itu. Kadang-kadang tidak berperi keburungan. Ya. Kelihatannya tidak berperi keburungan. Tapi itulah yang dilakukan oleh induk Raja Wali. Supaya anaknya bisa terbang. Kadang Tuhan pun buat seperti itu. Dia angkat kita, naik, dilepasin. Langsung, wah, tolong. Tuhan cuma lihat. Ayo, gitu ya. Ayo, cepat kepakkan sayapmu. Sampai engkau bisa mengepakkan sayapmu. Udah bisa mengepakkan sayap, mulai diajarin. Ayo, mulai naik. Kalau ada angin, jangan di bawahnya angin. Atau jangan tabrak angin itu. Naik lebih tinggi. Dia ajak anak-anaknya untuk ke satu tempat di mana angin itu datang dari depan dan diajari untuk naik mengatasi angin itu. Mengatasi badai yang ada. Itu yang dilakukan oleh seekor Raja Wali. Di dalam ada ayatnya itu. Saya cari dulu ayatnya ya. Ulangan 32. Ulangan 32. Dikatakan demikian. Laksana, ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepak sayapnya. Dia akan menolong anaknya. Kalau belum bisa terbang. Terus diangkat lagi. Naik. Tinggi. Lepasin lagi. Sampai anak itu bisa terbang. Kadang Tuhan mengizinkan kita. Sampai detik-detik terakhir. Kok gak ada pertolongan Tuhan. Yang mau bayar tagihan-tagihan. Kok belum datang. Dicek lagi ATM-nya belum datang lagi. Aduh, ini deadline-nya jam 12 siang. Bisakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Kadangkala nih ya. Kalau kita udah tahu kisahnya Abraham waktu dia mau menyembelih siapa? Ishak. Mungkin kita akan baca itu sekilas. Pasti Tuhan sediakan. Tapi kadangkala di dalam hidup kita Tuhan izinkan kita menyembelih Ishak kita. Waktu kita mau menyembelih Ishak, Tuhan biarin. Tuhan gak sediain kambing, domba penggantinya. Ya. Enggak, bodoh amat kata Tuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Untuk membersihkan bagian-bagian yang masih kita eman-eman. Masih kita sayangi. Enak, nikmat. Tuhan izinkan untuk dibersihkan dalam hidup kita. Tapi ingat baik-baik. Tujuan Tuhan untuk melihat. Apa sih yang ada dalam hatimu. Udah bosen kali dengan ilustrasi saya tentang teh. Ya. Saya selalu ingat tentang teh itu. Oh belum tahu, kasihan ya. Selama ini saya khotbah apa ya? Teh untuk melihat bau tehnya wangi atau tidak, ya. Untuk melihat kepekatan dari teh dan membaui wanginya.
Mengendus-endus. Apa coba? Ya. Teh itu harus disiram air panas supaya maksimal. Oh, teh ini wangi. Enggak ada tukang teh, pabrik teh, quality control dia mencicipi teh. Enggak ada. Harus disiram air panas dulu. Lalu dicium. Oh, ini wangi enggak nih? Lalu dilihat kepekatannya sampai sejauh mana. Enggak ada. Orang quality control di pabrik teh Sariwangi, enggak ada dia ngicipin teh gitu. Enggak ada. Enggak bisa. Harus dikasih air panas baru kelihatan. Nah, hidup kita kadang-kadang harus disiram air panas. Enggak, bukan ya, bukan. Tapi hidup kita ini kadang-kadang harus Tuhan izinkan di tempat yang panas supaya kelihatan wanginya hidup kita. Amin. Wangi apa bau hidup kita? Itu yang kedua. Yang pertama tadi orang bisa mengenali kasih karunia Tuhan lewat pengalaman perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Yang kedua, lewat seberapa firman Tuhan itu mempengaruhi hidupmu. Enggak bisa kelihatan karena engkau belajar di tempat yang tersembunyi, tapi itu akan kelihatan dari responmu. Ada orang yang menjengkelkan kita, masih bisakah kita berkata haleluya? Terima kasih. Tuhan memberkatimu gitu, ya. Walaupun terima kasih. Jotos nih orang ya. Tapi karena ada firman dalam hati kita berkata jangan. Ayo kasih dia selamat. Ayo kasih dia salam. Terima kasih. Tuhan berkati sambil gemetar-gemetar tangannya ya. Nahanin emosi. Tapi Tuhan mau lihat firman itu ada enggak dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah karena dia berani memberitakan Injil. Oke. Itu pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, firman mengintervensi hidupmu dan secara otomatis tanpa engkau didorong-dorong. Ayo menginjil tanpa didorong-dorong, ditendang-tendang mungkin supaya menginjil. Kita akan dengan otomatis, ya inilah hidupku. Orang bisa lihat Yesus lewat hidupku karena aku adalah suratan yang terbuka. Semua orang bisa lihat nanti. Ada kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Ada kasih karunia Tuhan menyertai engkau. Ada tangan Tuhan yang kuat itu menyertai kita. 3 hal ini. Ini waktunya untuk Tuhan ingin supaya kita bisa memiliki kasih karunia itu dalam hidup kita. Kejar, ayo semuanya saya mau kejar. Besar, kecil, tua, muda, kejar kerinduan berjumpa dengan Tuhan dalam hidupmu. Gak usah melihat kepada hal-hal yang lain di luar yang berusaha untuk menggagalkan imanmu. Gak usah lihat itu. Terus fokus kepada Tuhan. 1, aku mau mengejar kehadiran Tuhan. Yang kedua, aku mau firman Tuhan itu menguasai hidupku. Dan yang ketiga, aku mau beritakan tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku. 3 hal ini. Saya yakin, kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau kerjakan, itu akan mempengaruhi komunitasmu. Ayo kita nyanyi lagu yang